Ya, dari berdasarkan wujud dan ukuran, yang mencakup ukuran ada amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, amplop lebar, amplop katalog, amplop mata berkait, amplop mata bertali. Sekian untuk penjelasan dari format dan lipatan surat. Bisa dilanjutkan ke Yova. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk format penulisan surat yang dimana di dalam surat bisnis itu terdapat bagian-bagian yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu kop surat. Kop surat digunakan sebagai identitas suatu perusahaan. Yang kedua, tanggal surat. Untuk mengetahui kapan surat itu dibuat. Jadi, di tanggal surat itu gunanya si pembaca bisa mengetahui tanggal berapa surat itu dibuat. Yang ketiga, nomor surat. Jadi, setiap surat yang dikeluarkan oleh perusahaan pasti ada nomor surat di dalamnya. Yang keempat, itu lampiran. Yang dimana lampiran ini gunanya untuk mengetahui jumlah lampiran yang terdapat di dalam surat tersebut. Yang kelima, hal surat. Dengan adanya hal surat ini, pembaca dapat dengan mudah mengetahui hal yang disampaikan dalam surat. Yang keenam, alamat dalam surat. Alamat dalam surat ini digunakan sebagai petunjuk langsung siapa yang harus menerima surat ini. Ketujuh, penanggung jawab surat. Surat dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi surat itu ditandatangani oleh pejabat penanggung jawabnya. Kedelapan yaitu tembusan. Tembusan ini memberitahukan kepada pembaca bahwa surat tersebut dikirimkan kepada pihak lain yang juga perlu mengetahui surat tersebut. Yang kesembilan yaitu yang terakhir inisial, yaitu kode pengenal yang berupa singkatan nama pengetik. Sekian untuk bagian-bagian dalam surat bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bang Juhandi. Terima kasih. Bang Johandi, boleh di-unmute dulu? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan surat. Secara umum, surat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu pengelompokan surat menurut wujudnya. Nah, pengelompokan surat menurut wujudnya ini terdiri dari yang pertama ada surat bersampul atau surat tertutup, di mana surat bersampul ini adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain yang terdiri atas kertas surat dan sampul atau amplop. Biasanya, surat bersampul dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan isi pesan, sehingga tidak diketahui oleh yang tidak berhak menerimanya. Kemudian, yang kedua adalah kartu pos. Kartu pos ini adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis. Yang berbentuk kartu kecil yang biasanya tuh ukuran sekitar 10 sampai 15 cm yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Selanjutnya ada warkat pos, di mana warkat pos ini adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Surat warkat pos dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut dilipat, maka akan membentuk amplop. Sehingga dalam amplop tersebut juga berfungsi sebagai lembaran isi surat. Nah, inilah yang membedakan warkat pos dengan surat bersampul, di mana amplop pada warkat pos dapat berfungsi sebagai lembaran isi surat. Sedangkan dalam surat bersampul, amplop yang ada pisah dan tidak dapat digunakan sebagai lembaran isi surat. Kemudian ada telegram dan telex. Telegram biasanya disebut juga sebagai surat kawat, di mana istilah telegram sendiri berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan graf yang berarti tanda yang tercetak. Jadi, telegram adalah
berita yang tercetak dan disampaikan jarak jauh. Nah, kemudian ada memorandum atau memo dan nota. Memorandum atau yang biasa kita sebut memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan singkat berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal lain dalam suatu organisasi. Sedangkan nota adalah pesan singkat yang dibuat oleh pimpinan suatu lembaga atau organisasi untuk meminta data atau informasi penting di dalam organisasi. Kemudian ada surat tanda bukti dan tanda terima. Di mana surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, contoh surat tanda bukti ini biasa kita sering jumpai seperti faktur, kwitansi, atau tanda terima. Di dalam perusahaan tempat saya bekerja, biasanya tanda bukti ini diberikan kepada customer di saat pihak kami melakukan pengiriman barang ke tujuan yang dituju. Untuk selanjutnya, pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Pemakaian surat menurut pemakaiannya terdiri dari yang pertama ada surat pribadi, di mana surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Nah, karena sifatnya pribadi, maka jenis surat ini tidak memiliki format penulisan yang baku dan cenderung bersifat informal. Penulisan surat pribadi tentu saja sangat tergantung pada kemampuan seseorang dalam mengekspresikan buah pikiran, ide, ataupun gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang kedua ada surat dinas. Surat dinas ini adalah surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Karena berkaitan dengan kegiatan dinas dan bersifat formal, maka surat dinas memiliki format penulisan yang baku dan dapat digunakan dalam kegiatan korespondensi instansi tertentu. Surat dinas juga merupakan salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan administrasi, seperti penyampaian berita tertulis yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada surat bisnis. Surat bisnis merupakan surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis, seperti dalam bidang usaha produksi, perusahaan percetakan, kemudian dalam perdagangan seperti toko buku, dan usaha jasa seperti perusahaan asuransi, jasa konsultan, dan lain-lain. Nah, yang termasuk dalam kategori surat bisnis adalah surat pemberitahuan, surat penawaran, surat pemesanan, surat permintaan informasi, dan lain sebagainya. Surat bisnis ini dapat dikatakan memegang peranan yang cukup penting dalam dunia bisnis, karena hubungannya dengan pihak luar organisasi atau perusahaan dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat. Oleh karena itu, surat bisnis harus dibuat dengan sebaik-baiknya, dengan jelas dan menarik perhatian si pembaca. Kemudian juga menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dipahami, serta perlu dikelola secara profesional oleh pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang korespondensi. Selanjutnya ada surat sosial. Surat sosial adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagi kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Yang termasuk dalam lembaga sosial seperti lembaga Yayasan Anak Yatim Piatu, Dompet Duafa, dan lain sebagainya. Nah, contoh surat sosial ini adalah surat pemberitahuan kepada instansi terkait, surat permohonan bantuan dana kepada masyarakat, surat terima kasih kepada donatur, dan lain-lain. Pada pengelompokan yang ketiga, yaitu pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Pengelompokan surat menurut banyaknya atau jumlah sasaran yang dituju terdiri dari yang pertama ada surat biasa, di mana surat biasa ini adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi lain
yang berisi suatu informasi yang bersifat umum dan bukan bersifat pribadi. Apabila surat biasa tersebut bersifat terbuka, maka amplop yang dibuat pun dapat dibaca oleh pihak luar. Namun sebaliknya, bila amplop tersebut tertutup, maka semua orang yang menerima tidak berhak, bahkan maka orang yang tidak berhak menerima memaksakan diri untuk membuka dan membacanya. Selanjutnya, surat edaran. Surat edaran adalah surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga yang ditunjukkan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Komponen penting dalam surat edaran adalah seperti kop surat, nomor surat, perihal, tanggal, isi, dan lain-lain. Kemudian ada surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi, ataupun masyarakat luas bila disebarluaskan melalui media sosial. Nah, di dalam surat pengumuman, biasanya terdapat beberapa komponen penting, antara lain seperti kop surat juga, nomor surat, perihal, pengumuman, isi, dan lain-lain. Selanjutnya, pengelompokan surat menurut sifatnya. Pengelompokan surat menurut sifatnya terdiri dari yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang bersifat pribadi atau surat yang dibuat seseorang untuk kepentingan pribadi. Ini kurang lebih hampir sama ya, seperti yang sebelumnya. Di mana surat pribadi, menurut saya tuh dulunya ini banyak yang menggunakan, namun sejalannya waktu, alat komunikasi semakin canggih seperti sekarang, maka surat ini semakin menurun karena kalah saing dengan email, SMS, dan lain-lain. Jadi surat pribadi ini tuh dulu dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk bercerita dan mengungkapkan perasaan secara panjang lebar kepada orang terdekat seperti orang tua, sahabat, anggota keluarga lainnya, dan sebagainya. Kemudian ada surat dinas pribadi. Surat dinas pribadi biasa disebut juga sebagai surat setengah resmi, di mana artinya surat yang ditunjukkan kepada suatu instansi atau perusahaan oleh seseorang atau pribadi. Contoh surat dinas pribadi adalah surat lamaran kerja, surat izin tidak masuk kerja, dan lain sebagainya. Kemudian ada surat dinas swasta. Surat dinas swasta adalah surat yang dibuat oleh instansi atau perusahaan swasta yang ditunjukkan kepada para karyawan, kepada pelanggan, kepada relasi, atau instansi dan perusahaan lainnya. Nah, surat ini termasuk ke dalam kategori surat resmi, di mana contohnya itu seperti surat undangan rapat untuk para karyawan. Selanjutnya, ada surat niaga. Surat niaga ini adalah surat yang berisi urusan niaga atau perdagangan yang dibuat oleh perusahaan. Contoh dari surat niaga ini seperti surat penawaran, surat permintaan, dan surat pesanan barang. Kemudian, surat dinas pemerintahan. Surat dinas pemerintahan adalah surat yang berisi urusan administrasi pemerintahan dan dibuat oleh instansi pemerintah. Contohnya seperti surat keputusan. Selanjutnya, pengelompokan surat menurut agensi penyelesaian. Pengelompokan surat menurut agensi penyelesaian ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada surat sangat segera. Surat sangat segera ini adalah jenis surat yang berisi masalah atau keperluan darurat yang harus segera ditanggapi atau diselesaikan oleh penerima surat. Di mana surat sangat segera ini harus ditanggapi secepat mungkin dan umumnya selalu didahulukan dibandingkan surat-surat lainnya. Yang kemudian ada surat segera. Berbeda dengan surat sangat segera ya. Surat segera ini adalah jenis surat dinas yang berisi masalah atau keperluan penting yang membutuhkan tanggapan atau penyelesaian yang cepat dari si penerima surat. Namun, tanggapan atau penyelesaian surat segera tidak secepat surat sangat segera.
Karena hal-hal dalam surat segera ini masih dapat ditunda dibandingkan dengan hal dalam surat yang sangat segera tadi. Dan yang terakhir adalah surat biasa. Surat biasa adalah jenis surat yang tidak membutuhkan tanggapan atau penyelesaian yang cepat. Jadi, surat biasa umumnya berisi masalah atau keperluan umum yang tidak mendesak. Maka dari itu, surat biasa dibalas berdasarkan urutan kedatangannya. Contohnya, surat biasa ini kita datang pada urutan ke-10, ya udah kita menunggu waktunya untuk dibalas surat tersebut. Namun jika datang surat sangat segera tersebut, maka 9 surat di awal itu dikesampingkan dan didahulukan surat sangat segera tersebut. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Velia mengenai kesimpulan dan penutup. Terima kasih, Saudara Andi. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Jadi, dari awal presentasi sampai kita sudah sampai di penghujung presentasi, kita sudah membahas setiap poin-poin dari korespondensi bisnis atau pembuatan suratnya. Korespondensi atau surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, korespondensi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik sebab penilaian negatif terhadap surat akan dapat mempengaruhi pula penilaian negatif dalam organisasi. Sampai sini untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan dari setiap presentasi yang disampaikan. Terima kasih. Baik, sekian kesimpulan dari presentasi kami kelompok 2 hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah penulisan ataupun salah pengucapan. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat untuk setiap pembaca dan pendengar. Terima kasih.